Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Sesuai judul ya, hari ini kita akan update BIOS motherboard ASRock B660M ITX ya. Ini udah gua jadiin satu PC, udah nyala juga. Di video sebelumnya kita udah update yang B660M Pro RS, B660 Steel Legend, sekarang jatahnya B660 ITX ya. Di sini kalau teman-teman mau update BIOS, hal yang harus diperhatikan atau harus disiapkan adalah satu, listrik yang stabil teman-teman ya. Jangan sampai pas update BIOS tiba-tiba mati listrik tengah jalan, karena kalau mati listrik ya udah amsyong ini motherboard ya, harus garansi. Oke, itu pun kalau masih ada garansi. Kalau nggak ada garansi ya wes lah. Tapi ada yang bilang bisa clear CMOS, gue nggak tahu juga ya. Oke, selanjutnya adalah koneksi internet ya, karena kita download file BIOS-nya yang terbaru juga kan pakai internet. Terus sama ini teman-teman ya, USB flash drive atau flash disk ya, yang diformat ke FAT32 ya, karena permintaan dari website update BIOS-nya itu harus pakai USB yang FAT32. Oke, sekarang mari kita langsung masuk ke prakteknya aja ya. Oke, pertama kita cek and recheck tipe atau versi BIOS yang ada di PC kita ya, atau yang ada di motherboard si B660 ITX-nya. Buka aplikasi CPU-Z, masuk ke mainboard. Nah, di sini kelihatan ya versinya itu 1.25. Nah, sekarang kita akan download yang terbaru. Teman-teman cari aja di Google ya, B660M ITX, masuk ke websitenya. Scroll ke bawah, ini ada tab support, lalu pilih yang BIOS ya. Oke, nah di sini bisa dilihat teman-teman ya, versi yang kita pakai sekarang yang 1.25 ini adalah versi pertamanya tuh ya. Oh, versi terbarunya itu 7.02 teman-teman ya. Oke, nah buat teman-teman di sini sebelum ngedownload, baca dulu aja nih ya. Tolong baca, di sini ada keterangan-keterangannya. Jadi kita harus baca dulu ya. Instant flashnya bisa diklik ya. Nah, di sini teman-teman pelajari dulu cara update BIOS-nya itu bagaimana ya. Dan di sini juga diterangkan harus pakai flash disk yang atau USB yang FAT32 ya. Tapi ada yang bilang pakai flash disk NTFS juga katanya bisa sih. Cuman kalau gue pribadi, gue ngikut aja deh dari websitenya. Kata websitenya FAT32, ya wes deh gue FAT32 aja. Terus di sini ada step by stepnya. Teman-teman tinggal pelajari aja pokoknya ya. Ini dipelajari pelan-pelan sampai ke bawah. Oke. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke sini. Nah, di beberapa motherboard di yang merek lain ada yang kalau install BIOS itu harus step by step. Jadi kayak gue nih, 125 harus ke 201, 301, 404 dan kawan-kawan sampai 702. Tapi dari kemarin gue cobain yang B660M Pro RS sama B660 Steel Legend, itu gue bisa loncat langsung dari versi paling bawah ke langsung yang paling atas ya. Dan intinya gini deh, jadi teman-teman download dulu aja versi yang paling atas. Kalau misalkan nanti versi yang atasnya bisa kebuka di menu BIOS-nya, ya berarti bisa diupdate BIOS langsung. Tapi kalau misalkan kagak bisa, mau nggak mau satu per satu ya. Oke, untuk yang B660M ITX ini, untuk ngedownloadnya kita pilih yang paling atas. Di sebelah kanan ada download global, lalu diklik aja. Nanti dia akan langsung ngedownload ya. Ini filenya kecil banget kok. Kalau misalkan file BIOS-nya yang terbaru udah di-download, colokin si flash disk-nya ya. Dan di sini pastiin teman-teman ya udah kebaca, dan teman-teman bisa cek dulu ke properties ya untuk memastikan formatnya sudah FAT32 ya. Kalau misalkan udah, file BIOS yang tadi kita klik kanan, kita copy ya, kita paste di flash disk-nya, ditaruh di luar aja ya. Nah, habis itu kita klik kanan, kita ekstrak ke folder ya. Nih, ekstrak tuh B660 ITX AC ROM. Nanti dia akan ekstrak lalu bikin satu buah folder ya, kayak gini. Nih, ya, intinya isinya ada BIOS-nya di dalamnya ya. Kalau udah gini, teman-teman udah bisa
masuk ke proses update BIOS ya, dengan cara PC-nya di shutdown atau enggak di restart juga boleh ya. Ini gue restart aja deh ya, restart. Nah, sambil di restart kita sambil spam tombol delete ya, agar agar dia langsung masuk ke menu BIOS ya. Karena untuk di Bobo ASRock kalau mau masuk BIOS harus spam tombol delete ya. Dan di sini teman-teman pastiin listriknya aman ya. Syukur-syukur kalau mau update BIOS itu pakai UPS ya. Biar kalau ada apa-apa amit-amit motherboardnya kagak kenapa-napa. Oke, di sini bisa dilihat ya. Kita masuk ke advance mode. Nah, sini tipe BIOSnya 1.25. Kita akan upgrade atau kita akan update BIOS ke versi yang baru tadi ya, yang versi 7. Oke, untuk cara update BIOSnya sendiri sebenarnya bisa lewat yang mode isi mode ya, yang tadi di luar sini. Teman-teman bisa klik instant flash tuh di bawah ya. Tapi kalau gue lebih senang di advance, terus pergi ke tool nih ya, lalu instant flash. Sama aja sih, habis itu tinggal yes. Kita tungguin nanti akan ada filenya teman-teman ya. Kelihatan nggak sih, pokoknya B660M ITX ROM 7.02 ya. Kita akan update BIOSnya ke versi yang itu. Kalau udah, kita klik yang update yang kiri nih ya. Nah, kalau misalkan kagak muncul filenya, tinggal rescan lagi aja ya. Oke, kita akan update BIOSnya, dan sekali lagi pastiin listrik kalian aman. Yes. Nah, kalau udah gini tinggal tungguin aja teman-teman ya. Oke, si PC nanti akan mati, terus dia akan nyala lagi teman-teman. Dan kalau udah gini teman-teman tinggal standby aja, tungguin sampai kelar. Prosesnya harusnya nggak lama teman-teman ya, nggak sampai 1 jam, nggak sampai setengah jam, cuman beberapa menit doang. Setengah jam juga sampai 10 menit kayaknya ya. Nah, di sini ada keterangan do not power off ya. Tinggal tungguin sampai 100% aja, pokoknya ini kagak bakalan lama. Oke, ini udah ada di 80-an% teman-teman ya. Oke, bentar lagi juga bakalan kelar ya. Dan tadi karena sudah kebaca ya di BIOSnya, udah bisa langsung update. Jadi kita update BIOSnya nggak perlu step by step dari versi 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Kita bisa langsung loncat ke versi 7 untuk kasus motherboardnya ASRock ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan teman-teman nanya, bang kapan sih kita harus update BIOS, itu sebenarnya nggak wajib juga sih. Ada beberapa kasus kayak misalkan gue sekarang pakai B660 dan gue punya prosesor Intel Gen 13 teman-teman ya. Kalau misalkan kita sudah punya Gen 13 dipasang ke B660 yang belum update BIOS, itu kan nanti kagak bakal muncul di layar kayak gini nih ya. Jadi bakal blank terus hitam. Kalau misalkan mau muncul harus update BIOS. Nah, kalau misalkan lu sekarang lagi pakai anggaplah i3 Gen 12 sama B660, mau upgrade ke i7 Gen 12 juga gitu. Jadi ya nggak usah update BIOS gitu. Dan kalau udah kayak gini itu udah kelar. Kalau mau ngecek bisa buka aplikasi CPU-Z lagi teman-teman ya. Nah, untuk memastikan update BIOSnya berhasil apa enggak sih ya, masuk lagi ke tab mainboard, dan di sini teman-teman bisa lihat juga ya. Sekarang udah ganti ke versi 7.02 ya. Dan kalau gini ya kita sudah berhasil update BIOS ya. Kalau udah kayak gini teman-teman udah bisa aktivitas kayak normal lagi ya. Oke, kalau misalkan teman-teman masih penasaran, boleh kita restart lagi ya untuk ngecek langsung di BIOSnya teman-teman ya. Oke, kita spam tombol delete ya. Intinya update BIOS itu gampang asal listriknya aman ya. Dan memang waktu awal juga gue pribadi takut teman-teman untuk update BIOS ini, karena walaupun sebentar gini resikonya amsyong juga. Kalau misalkan tiba-tiba mati listrik gitu, motherboard lu bisa langsung selesai gitu ya. Di sini kita bisa lihat ya udah versi 7.02. Kalau mau lihat lebih dalamnya ke advanced mode aja nih ya. Sudah upgrade ke 7.02, dan kalau kayak gini ya sudah selesai teman-teman ya. Update BIOSnya udah kelar, kita udah bisa pakai PC kita secara normal lagi ya.
Dan ini kalau misalkan kalian nanya, bang ini PC-nya harus dibongkar di luar kayak gini, enggak teman-teman. Kalau misalkan PC kalian ada di casing kayak gitu, langsung aja kerjain, ini juga bisa kok langsung kayak gitu. Oke. Ya wes teman-teman, segitu aja paling dari gue, semoga bermanfaat ya. Untuk kasus motherboard yang lain, brand lain, gue masih belum tahu teman-teman ya. Tapi kalau untuk ASRock, gue udah coba 3 kali, B660M Pro RS, B660 Steel Legend, sampai ini B660 ITX AC. Cara update BIOSnya masih sama dan gampang ya. Sekali lagi, pastiin listrik lu aman, ada koneksi internet untuk download file BIOS terbaru, sama ada USB flash drive atau flash disk dengan format FAT3. Oke, sekian dari gue ya teman, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat teman-teman.